Oke, salam damai untuk kita semua. Bersama saya Agris Mujiono. Saya ini seorang pendeta. Ya. Jadi walaupun kadang-kadang diragukan bahwa saya ini seorang pendeta, tapi yakinlah bahwa saya ini seorang pendeta. Cuma sebenarnya saya dulu itu untuk jadi pendeta tidak mau. Saya malas gitu ya, tidak suka saya jadi pendeta. Seperti banyak orang-orang muda sekarang itu. Memang dulu saya tidak ditawari oleh orang tua, nak kamu besok jadi pendeta ya. Saya diem aja tidak mau jawab karena memang saya ogah jadi pendeta itu. Kenapa? Karena menurut saya sejak dulu saya sudah pikir gitu. Pendeta itu harus ngomong benar, gitu ya. Jadi mengajarkan sesuatu yang benar, memberitahu tentang ayat-ayat Alkitab yang benar, tetapi dia itu orang yang serba salah. Lalu bagaimana dia harus ngomong benar tetapi dia orang yang serba salah? Kan aneh begitu kan. Nah, contohnya gini. Pendeta itu pakai kaos oblong aja gitu ya. Itu serba salah juga. Ada yang ngomong nih, pendeta kok enggak wibawa, pendeta kok enggak terlihat kalau dia itu seorang pendeta begitu. Tetapi ketika pakai baju resmi terus kemana-mana ada juga yang ngomong, pendeta kok enggak gaul, pendeta kok. Nah itulah. Jadi malas juga jadi pendeta. Pernah ini suatu ketika ya. Saya itu dulu jadi pendeta GKJTU, waktu itu pendeta yang paling muda gitu ya. Jadi ketika ada pertemuan para pendeta itu selisihnya dengan para pendeta lain itu paling dekat 5 tahun lah gitu ya. Jadi saya pendeta paling muda, yang lainnya sudah sangat dewasa dan berwibawa begitu. Jadi dalam hati saya merasa tidak percaya diri, kurang pede saya gitu ya. Jadi untuk mengatasi biar saya percaya diri, waktu itu saya melihara kumis. Jadi kumis saya itu saya biarkan tumbuh. Pikir saya ini kalau ada kumis tumbuh maka saya terlihat lebih tua, terlihat lebih wibawa. Jadi kalau khotbah di depan jemaat dia tidak mendengarkan anak kecil gitu ya. Jadi dia melihat wah ini sudah layak lah jadi pendeta itu. Tapi apa yang terjadi? Ada ini jemaat yang ngomong, pendeta kok nggak rapi, pakai kumis kelihatan tua, padahal masih muda ini. Ya sudahlah, karena seorang pendeta yang baik, saya dengarkan ini jemaat, saya cukur kumis saya gitu kan. Besoknya waktu khotbah minggu, ada lagi yang ngomong, aduh Pak, ini gimana kok Bapak kalau tidak ada kumisnya kelihatan seperti anak kecil nih, kayak anak SMA. Jadi saya di gereja kayak mendengarkan cerita anak-anak ini, tidak mendengarkan pendeta yang khotbah. Waduh, disinilah saya bingung, kok serba salah. Tapi pendeta harus mendengarkan. Jemaat satu dengan yang lain tidak boleh diabaikan. Saya putuskanlah. Saya cukur sebelah, yang satu berkumis. Nah, disinilah menjadi berkat itu kan. Satu berkumis, satu tidak. Maka besoknya ini majelis datang. Pak, kami melihat rupanya Bapak ini perlu cuti. Ya sudah, kami kasih cuti 1 bulan. Nah, disitulah berkatnya saya dikasih cuti. Karena apa? Dipikirnya saya sudah menjadi stres itu. Kenapa? Gara-gara mendengarkan jemaat yang seperti itu. Nah, setelah cuti ini, saya stres juga memang. Wah, jemaat ini gimana? Kalau dengarkan sisi ini begini, maka setelah cuti saya putuskan saya tidak akan pernah mendengarkan mereka. Hanya Tuhan yang saya dengarkan. Wah, ini keputusan luar biasa. Bukan hanya untuk saya. Saya pulang ke gereja itu, saya ngajarkan itu ke depan jemaat. Ini pernah ini. Ada persekutuan PA gitu, saya ngajarkan. Pokoknya jangan dengarkan orang lain. Gitu ya. Jangan dengarkan. Dengarkanlah Tuhan. Kalau Anda punya masalah, ngomong aja sama Tuhan. Nanti suara Tuhan itu yang terbaik. Nah, disitulah ada satu jemaat yang ngomong, amin. Sangat keras sekali. Saya merasa, wah ini jemaat ini mesti senasib dengan saya ini. Karena dia mengaminkan dengan begitu luar biasa. Lalu saya panggil, Pak, kenapa Bapak bilang amin dengan keras? Adakah kesaksian? Lalu dia cerita, betul Pak. Kemarin ini saya membutuhkan motor. Untuk kerja saya tidak punya motor gitu kan. Saya tidak punya uang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya diberikan motor untuk saya kerja. Saya minta sesuatu untuk kebaikan. Kalau saya minta untuk kebaikan pasti Tuhan memberikan gitu kan. Nah setelah itu Pak, kata dia ini, saya pasang togel, dapatlah itu nomor yang saya beli itu nominalnya persis dengan harga motor yang saya inginkan.
Nah, itu saya yakin sebagai berkat Tuhan dalam hati saya ini. Ah, Bapak benar. Saat ini Bapak benar-benar menghancurkan iman saya. Terima kasih sama saya.